Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi dengan dosen pengampu Ibu Siti Ulin Nikmah MZ MPDI. Adapun anggota kelompok kami antara lain, yang pertama Sapi'i dengan dikit NIM terakhir 074, yang kedua Nurhana Novitasari dengan dikit NIM terakhir 048, dan yang ketiga yaitu Haridutun Nafi'ah dengan dikit NIM terakhir 089. Yang pertama yaitu makna distribusi menurut Islam. Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata dullah dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata dullah berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara terminologi, kata dullah berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa adanya hambatan. Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat, dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam sistem ekonomi Islam, faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Namun, faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Apabila kekayaan hanya terpusat pada sekelompok orang tertentu, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Adapun landasan-landasan dalam hal distribusi dalam Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah dan tidak ada pula yang menyekutukannya. Konsep ini menjadi dasar segala sesuatu, karena dari konsep inilah manusia menjalankan fungsinya sebagai hamba yang melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi akan larangannya. Yang kedua yaitu adil. Menurut bahasa adalah wadu'u syai'in ala muhaliyah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya, pada konsep keadilan ini haruslah diterapkan dalam mekanisme pasar untuk menghindari kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi satu pihak. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka mereka meminta untuk dipenuhi. Namun, apabila mereka menakar untuk orang lain, maka mereka akan mengurangi. Yang ketiga, kejujuran dalam bertransaksi. Syariat Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara, supaya Ia memberi taufik dengan menjaya amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Selanjutnya yaitu prinsip distribusi. Yang A, ada larangan riba dan gharar. Secara khusus, jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat meningkatkan masalah distribusi pendapatan antar berbagai masyarakat. Para pemilik modal yang secara real tidak bekerja, namun memiliki dana, maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap. Di samping itu, gharar secara langsung juga akan menghambat tercapainya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil. Yang B yaitu keadilan distribusi. Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada satu pihak tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi ekonomi Islam memiliki tujuan, yaitu agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat. Yang C, konsep kepemilikan dalam Islam. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, maka secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Dan pada dasarnya, pemilik harta merupakan Allah dan manusia hanya memegangnya sebagai amanah. Dan semua itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu larangan menumpuk harta. Penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar, karena harta tidak tersebar ke masyarakat. Tujuan distribusi.
Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan. Satu, tujuan dakwah, yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Misalnya, bagian zakat mu'alaf memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. Terpenting di antaranya adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berdermawan, dan mengutamakan orang lain, mensucikan diri dari akhlak tercela, seperti pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, ada tujuan sosial. Tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim. B. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. C. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. D. Keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Yang keempat, ada tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi, di antaranya yaitu A. Pengembangan harta dan pembersihnya, karena orang yang berinfak akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya, sehingga tidak akan habis karena zakat. B. Memberdayakan sumber daya manusia, atau SDM, yang menganggur dengan terpenuhnya kebutuhan tentang harta dan persiapan yang lazim untuk melaksanakan dengan melakukan kegiatan ekonomi. C. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi, sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. D. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Misalnya, ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka bermanfaat total bagi pemasukan umat menjadi bertambah. Etika Islam dalam distribusi. Adapun etika distribusi dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Waktu penyerahan. Pengusaha harus menjaga ketepatan waktu penyerahan barang atau delivery. 2. Kualitas dan kuantitas. Pengusaha juga harus menjaga kualitas barang yang disalurkan untuk dijual, yang berarti penetapan harga. Pembeli akan rela membayar lebih jika untuk kualitas yang lebih tinggi. 3. Halal dan bersih. Pengecer atau penjajah makanan dan minuman harus selalu menaruh perhatian dalam menjaga kehalalan barang dagangannya, juga dalam menjaga kebersihan wadah tempat penyajiannya. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang distribusi, yaitu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 29-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Robmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya.
Quran Surat Al-Isra ayat 29-30, yang mana terkandung di dalam Surat Al-Hasyr pada ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walijil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Terdapat juga di sebuah hadis lain yang berbunyi, An Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakiro fahuwa khati. Yang artinya, dari Maria berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang atau harta, maka ia bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ta'alallahi ta'zimatu minhum bari'at faqad ja'i umru'un fihim asbaha ahlu wa ayyuma arsoh. Yang artinya, penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, maka jaminan Allah telah lepas dari mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Ya'la. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.